gembira, Kamis 18 September 2025 akhirnya transfer keuangan daerah yang tadinya kabarnya mau dipotong 30%, tapi di rapat Banggar DPR RI, Menteri Keuangan Pak Purbaya malah minta tambahan sebanyak 43 triliun. UMKM naik kelas, ekonomi berdaya, Indonesia maju. Salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat adalah UMKM. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan skala dan adopsi industri 4.0, mendorong inovasi dan pengembangan bakat bagi UMKM, tulang punggung ekonomi negeri ini, agar UMKM kita bisa naik kelas dari segi omset usahanya dan pangsa ekspor. Kebijakan pemerintah terbaru kembali menuai sorotan positif, khususnya di bidang keuangan negara. Pemerintah bersama DPR telah menyepakati adanya penambahan anggaran transfer ke daerah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Semula ditargetkan sebesar 650 triliun rupiah, anggaran tersebut kini ditingkatkan menjadi 693 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa kenaikan sebesar 43 triliun rupiah ini telah disesuaikan dengan potensi pemasukan dari daerah. Selain itu, penambahan anggaran juga diarahkan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di berbagai wilayah, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Kabar baik ini pun disambut hangat oleh sejumlah anggota DPR, salah satunya Rieke Diah Pitaloka yang duduk di Komisi 9. Melalui media sosialnya, Rieke mengungkapkan rasa antusiasme dan apresiasi atas langkah pemerintah tersebut. Kabar gembira, Kamis 18 September 2025 akhirnya transfer keuangan daerah yang tadinya kabarnya mau dipotong 30%, tapi di rapat Banggar DPR RI, Menteri Keuangan Pak Purbaya malah minta tambahan sebanyak 43 triliun. Yang awalnya transfer itu berapa? 649,9 triliun. Sekarang jadi 692,9 triliun. Selamat untuk seluruh kepala daerah di seluruh tanah air dan juga DPRD yang kita telah berjuang bersama, didengarkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ayo asosiasi pemerintah kabupaten, asosiasi wali kota seluruh Indonesia, asosiasi gubernur seluruh Indonesia, dan juga teman-teman DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, yuk kita kawal agar seluruh APBN dan APBD tepat sasaran. APBD tepat sasaran kalau basis data perencanaan pembangunannya data yang akurat, aktual, dan relevan, menunjukkan kondisi real, kebutuhan real, dan potensi real daerah. Sehingga sudah menjadi keharusan saatnya Indonesia merancang kebijakan pembangunannya berbasis data presisi. Jujur, gue nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media. Ya, mau media sosial kayak atau TV kayak, nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Ini sesuatu karakter yang menyegarkan, yang baru di dunia politik Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan ini jadi bikin bahasa-bahasa ekonomi itu lebih mudah dimengerti. Dan gue semakin yakin kalau memang Pak Purbaya ini adalah orang pasar. Kan beliau sempat bilang, saya ini orang pasar, udah lama. Belum pada kenal saya ya. Wah, awalnya terkesan sombong. Tapi kalau pas didengerin sekarang, diksi dan kosakatanya, yes Pak, Bapak persis dan asli orang pasar. Pasaran banget bahasanya, diksinya. Waduh, gimana nih? Waduh, gue boleh ngomong nggak ya? Kata-kata gitu tuh sesuatu yang menyegarkan buat gue di dunia politik Indonesia yang dimana memang pejabat-pejabatnya
public speakingnya bagus, tapi kinerjanya ya udah, gue nggak mau ngebahas tentang politik ya. Tapi yang jelas di sini Pak Purbaya adalah karakter yang menyegarkan. Selaras dengan kebijakan pemerintah mengenai APBN yang diprioritaskan untuk memperkuat dan membangun UMKM daerah, perhatian terhadap sektor ini memang semakin besar. Pemerintah menegaskan bahwa porsi anggaran negara maupun daerah akan diarahkan untuk mendorong kemandirian serta daya saing pelaku usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Terkait pengembangan UMKM, mantan Ketua Kadin, Arsjad Rasjid, pernah menyoroti pentingnya strategi berkelanjutan agar UMKM nasional dapat naik kelas. Ia menekankan bahwa UMKM harus diberi ruang yang lebih luas, baik dari segi akses permodalan, digitalisasi, hingga peluang untuk masuk ke rantai pasok global. Dengan adanya sinergi kebijakan pemerintah dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan UMKM Indonesia benar-benar mampu melompat ke level yang lebih tinggi, sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. UMKM naik kelas, ekonomi berdaya, Indonesia maju. Salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat adalah UMKM. Namun dibandingkan dengan negara lain, UMKM Indonesia masih belum optimal. Masih ada ruang pertumbuhan yang belum termanfaatkan. Skala usaha menengah di Indonesia setengah dari Malaysia, bayangin. Sedangkan skala usaha kecil kita, bayangkan hanya 1/6 daripada Thailand. We have to do something. Emangnya apa sih yang jadi tantangannya? Kita punya 4 tantangan di sini. Pertama, kurangnya akses terhadap informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan usaha. Lalu kedua, kekurangan talenta terampil yang dapat meningkatkan produktivitas UMKM. Ketiga, kurangnya kemampuan para pelaku UMKM dalam mengembangkan skala usahanya. Dan yang keempat, kurangnya inovasi dari UMKM di sektor-sektor strategis. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan skala dan adopsi industri 4.0, mendorong inovasi dan pengembangan bakat bagi UMKM, tulang punggung ekonomi negeri ini, agar UMKM kita bisa naik kelas dari segi omset usahanya dan pangsa ekspor. Nah, pertanyaannya, caranya seperti apa? Ada beberapa langkah berani yang perlu kita ambil. Yang pertama, ini berlaku untuk semua segmen dari mikro hingga menengah, yaitu membangun dan memperluas penggunaan identitas tunggal, seperti contohnya KTP, sebagai sarana dalam memudahkan pemberian dukungan dan penyaluran bantuan bagi UMKM. Kedua, bagi UMKM skala mikro dan kecil, kita bisa dorong melalui gerakan One Village, One Product. Satu desa, satu produk. Yang ketiga, untuk UMKM menengah dapat dilakukan dengan mempromosikan local champions atau pemain lokal di sektor unggulan untuk bisa masuk ke pasar internasional ataupun global. Pesan saya buat teman-teman, yuk kita beli produk lokal untuk dukung UMKM kita. Yuk, lokal UMKM untuk kita. Pak Presiden sudah yakin ya, maka kita tentunya punya keyakinan yang sama. Pak Presiden sudah sangat percaya kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru dan kita harus dukung. Ini cukup menarik ya Mbak gitu ya. Kenapa? Karena kan kemarin sempat rame nih gitu ya, sempat dihujat gitu ya. Karena masyarakat memang baru ya, kemarin kan baru ada keributan segala macam gitu kan ya, baru ada menyampaikan aspirasi dari masyarakat, tiba-tiba terjadi pergantian Menteri Keuangan gitu ya. Kemudian begitu diwawancara langsung agak sedikit nyeleneh. Jadi masyarakat udah langsung antipati aja nih gitu. Jadi kepemimpinan Pak Purbaya yang di awal yang dihujat itu ternyata sekarang makin kesini makin banyak dukungan gitu ya dari masyarakat gitu ya. Karena awalnya gini, Pak Purbaya itu dianggap terlalu berani dan keluar dari pakemnya. Pak Purbaya adalah sosok yang sudah lama hadir ya di lingkungan ekonomi. Ya, beliau sudah dari tahun 2000-an awal sudah di Dana Reksa, terus kemudian terakhir beliau menjabat menjadi ketua LPS. Sebelumnya juga sempat membantu Pak Jokowi, membantu Pak
SBY bahkan ya. Jadi pengalaman beliau sudah cukup luas. Sehingga ini adalah proses transisi yang mulus ya. Jadi dari Bu Sri Mulyani yang memang menjaga kondisi fiskal kita selama 13 tahun terakhir digantikan dengan orang yang sebenarnya bukan baru tetapi sudah ada di ekonomi ya, di sektor ekonomi sejak lama gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa transisi ini bisa kemudian membangun Indonesia, membangun fondasi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kalau untuk langsung melihat apakah dengan kepemimpinan beliau bisa langsung meningkatkan perekonomian di Indonesia, kayaknya terlalu dini untuk menilainya gitu ya, karena belum ada 1 bulan untuk dilantik. Tapi kalau untuk kita melihat, walaupun belum ada 1 bulan dilantik, tapi ada beberapa gebrakan yang cukup signifikan, misalnya kita bisa bilang gitu ya, karena memang sudah dilakukan juga, dana juga sudah cair gitu kan ya, kemudian menyusul dengan penghapusan pajak untuk pendapatan di bawah 10 juta gitu ya. Artinya kita bisa melihat ada secerca harapan gitu ya untuk perekonomian di Indonesia. Kemudian tadi kita lihat juga ya dari sisi investasi segala macam juga dia masih aman gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya memang beliau bisa pro rakyat, kemudian strategi-strategi yang dilakukannya juga memang bisa mengangkat ekonomi Indonesia gitu kan ya, bukan hanya di mata Indonesia aja tapi di mata dunia ya. Artinya kita bisa melihat sebagai rakyat gitu ya bahwa kepemimpinan beliau memang perlu kita untuk acungi jempol gitu ya. Tapi untuk melihat itu kayaknya masih terlalu dini untuk menilai apakah dengan kepemimpinan beliau ini bisa membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih cerah atau sebaliknya. Pengembangan UMKM diharapkan benar-benar mampu menjadi tulang punggung perekonomian negara. Harapan tersebut semakin diperkuat dengan kebijakan berani Presiden yang pada akhir tahun lalu secara resmi mengumumkan penghapusan utang bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM, utang yang dihapuskan merupakan utang macet yang sudah masuk ke dalam daftar penghapus bukuan perbankan, sehingga tidak lagi membebani para pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan bangkit akibat keterbatasan modal dan tekanan ekonomi. Dengan terbebas dari jeratan utang, para penerima manfaat memiliki peluang lebih besar untuk kembali produktif, memperluas usahanya, serta membuka lapangan kerja baru. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya akan menandatangani peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan kementerian maupun lembaga yang terkait. UMKM kini tak hanya berfokus pada sektor pertambangan atau perdagangan tradisional semata. Di dunia fashion dan kecantikan, geliat UMKM juga semakin terasa dan mampu membuka peluang besar bagi perekonomian daerah. Minat masyarakat, khususnya kaum hawa, terhadap industri fashion dan kecantikan menjadi pintu masuk lahirnya berbagai usaha baru yang kreatif dan inovatif. Baru-baru ini, tim Cumi-Cumi berkesempatan menghadiri sebuah kegiatan inspiratif yang digagas oleh Melinda Wongso, seorang beauty planner sekaligus pegiat pemberdayaan perempuan.
dalam acara tersebut, Melinda menggelar seminar bertajuk Women Support Women yang bertujuan mendorong minat para wanita daerah untuk berani merintis usaha di bidang kecantikan. Acara berlangsung meriah dan penuh semangat. Para peserta yang sebagian besar adalah perempuan muda, tampak antusias mengikuti setiap sesi. Menanggapi itu, Melinda pun mengaku bersyukur ilmu yang ia bawa jauh-jauh bisa berharga untuk wanita-wanita muda. Lantas, seperti apa harapan Melinda dari acara ini? Ya, ini senang banget sih, termasuk mereka itu datang dari berbagai kota, ada juga yang dari Pontianak tapi lebih ke pinggiran Pontianak, ada yang dari Ketapang juga. Dan aku lihat mereka itu sangat antusias banget buat ikut kelas ini, karena kebetulan kan mungkin kami jauh-jauh dari Jakarta untuk memberikan materi yang belum pernah mereka pelajari. Kalau di sini yang datang tadi itu ada yang benar-benar dari nol banget, ada juga yang udah expert sebenarnya. Cuman mereka ada yang punya usaha dari rumah, yang namanya home studio. Kemudian mereka upgrade skill supaya mereka bisa bikin salon yang lebih besar. Mereka ini masih muda-muda banget, ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun, bisa dibilang calon beautypreneur juga lah ya. Ya kita doakan mudah-mudahan mereka yang datang ke sini ilmunya nyampe ke mereka, kemudian juga mereka bisa buka salon yang agak banyak, yang besar, nggak cuma di rumah, nggak cuma home service, tapi juga punya salon banyak cabang. Itu mereka sangat-sangat suportif juga, mereka mau belajar, keinginan mereka mau berkembang, mau maju di dunia bisnis kecantikan kayak gini, perkukuan, air segala macam. Mereka tuh sangat-sangat antusias dan menurut aku sih best banget sih. Di balik tema Women Support Women yang diusung Melinda, tentunya tersimpan sebuah arti yang cukup mendalam. Ya, bagi Melinda, mendukung sesama wanita merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Mengingat hal-hal kurang mengenakan seperti disepelekan dan diremehkan sudah menjadi makanan sehari-hari seorang wanita. Padahal, semua itu sangatlah jauh dari kenyataan. Buktinya, hari makin hari semakin banyak saja wanita hebat di luar sana yang tak hanya mampu mengais rezeki, tetapi juga membangun karir cemerlang. Lantas, seperti apakah arti Women Support Women yang sesungguhnya bagi Melinda Wongso? Harus dong, Women Support Women tuh harus dilakukan, terutama di Indonesia ini yang sebenarnya menurut aku ya, dari dulu itu kita kan dianggap perempuan itu kayak nggak bisa kerja, lemah, atau yang penting kamu di rumah aja deh, mending suami-suami aja yang kerja. Tapi sebenarnya itu nggak gitu loh, bahkan dari skill-skill kecil seperti ini kalian bisa perluas, bisa jadi bidang usaha kalian, bisa juga buat mata pencaharian kalian. Nah kebetulan di sini yang datang itu kan 99% itu perempuan semua, dan kita harusnya bersyukur dong, Indonesia ini semakin banyak wanita-wanita muda yang mau berkreasi dan berkarya di bidang usaha. Salah satunya adalah usaha kecantikan, dan ini sebenarnya salah satu untuk memajukan negeri kita loh. Negara kita Indonesia itu harus bisa jadi negara yang maju dengan atau melalui wanita-wanita muda ini, termasuk pemberdayaan wanita loh ini. Ya namanya wanita itu harus independen, terus juga kita harus pintar mencari uang, selain mandiri, semua woman support. Di sisi lain, Melinda Wongso turut menuturkan harapannya kepada pemerintah, di mana pengusaha sukses asal Surabaya itu berharap pemerintah dapat lebih mendukung industri kecantikan, mulai dari hal kecil seperti menyediakan kelas-kelas bersertifikat hingga yang masif seperti menjalin kerjasama dengan sederet perguruan tinggi di Indonesia. Pasalnya, omet antusiasme masyarakat, khususnya wanita muda di industri kecantikan, tampak semakin besar seiring berjalannya waktu. Lantas, seperti apakah penjelasan Melinda Wongso terkait bentuk bantuan pemerintah yang ia harapkan untuk industri kecantikan?
kalau aku pribadi ya, harapan aku pribadi sih mudah-mudahan pemerintah melihat kita bahwa kita tuh banyak loh manusia-manusia yang masih muda, terutama wanita-wanita muda ini itu bisa berkarya. Kemudian salah satunya yang harus disupport oleh pemerintah adalah pendidikan. Nah, pendidikan seperti ini kan belum banyak tuh, bahkan belum ada yang license dari Indonesia. Nah, harapan aku pribadi mudah-mudahan Indonesia bisa bikin license khusus, bahkan bisa bikin pendidikan khusus, manicure, pedicure, mungkin atau kecantikan yang lainnya, dan kita bisa bersaing dengan negara yang lain kayak gitu, negara tetangga, mulai dari negara tetangga kemudian negara-negara yang lain. Kalau di Indonesia mungkin acara beauty fair itu mungkin ada, tetapi yang spesifik misalnya manicure, pedicure, kemudian eyelash, kemudian penyakit kuku, cantengan itu memang belum ada. Nah, harapannya kita sih mudah-mudahan besok-besok kita full disupport sama pemerintah ya. Siapa tahu juga bisa kerjasama sama university ternama di Indonesia. Karena sementara ini seperti mereka ini yang datang, yang tadi mungkin teman-teman lihat, mereka itu datang ke sini ngambil short course. Nah, kalau mereka mau tingkatin lagi pelajarannya atau mereka mau ambil license atau sertifikat yang lebih tinggi lagi alias expert atau profesional, nah itu harus melalui kami master-master yang sudah ngajarin mereka tadi kayak gitu. Dipermudah aja sih kalau mau untuk urus legalitas produk. Sekarang bisnis kecantikan tuh sangat pesat, sangat maju. Jadi emang kalau dibilang semakin kesini itu semakin banyak banget, apalagi teknik-teknik. Jadi emang kita jangan sampai ketinggalan. Kalau ada event, kalau ada kursus, kita sebisa mungkin kita gapai, kita capaikan. Ya sebenarnya sih bagus ya dengan ada acaranya, dengan adanya acara ini. Jadi bisa mengedukasi buat teman-teman yang suka seni, suka dan sebenarnya yang nggak pandang bulu lah sekarang mau perempuan mau laki-laki, yang penting senang di bidang seni itu sendiri. Sebenarnya prospeknya sih bagus karena memang jadi jangan sampai jadi kaum rebahan buat ibu-ibu di rumah. Untuk teman-teman perempuan kemudian buka usaha kecil-kecilan, jajan dan buat tambah-tambah. Permintaan besar Melinda kepada pemerintah tentunya tidak hanya didasari atas harapan kosong belaka. Pasalnya, di balik harapannya itu, Melinda sudah mengantongi bukti bahwa industri kecantikan memang benar-benar sedang berada di puncak. Hebatnya lagi, walau sudah berada di puncak, laju perkembangan industri kecantikan tak sedikit pun menunjukkan penurunan antusiasme. Kalau ngomongin prospek sih sebenarnya dari dulu ya, kalau prospek kecantikan tuh sebenarnya dari dulu tuh udah ada, tapi sekarang ini makin tinggi. Bahkan kemarin hasil survei bisnis dunia, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, itu tingkat kecantikan atau bisnis kecantikan tuh naik sekitar 20-26%. Nah, itu kan menunjukkan bahwa rata-rata bisnis yang bermula dari wanita itu memang bisa cepat naiknya, bahkan insight atau dashboard kita tuh bisa cepat naiknya gitu, dan berkembangnya itu lebih cepat dibandingkan mungkin bisnis-bisnis yang lain. Ini menurut aku penting sih, bukan sekedar hanya berjualan dapat untung ya, tapi apa ya, kita tuh di situ ada pelajaran yang memang nggak semua orang tuh bisa loh sebenarnya, bahwa ini tuh nggak bisa kucilkan kayak cuman tukang nail art gitu, enggak. Ternyata di nail art itu kan ada, kalau saya kan di nail art ya, itu ada ilmunya. Ilmu tuh berarti sekolah tuh kan biayanya lumayan besar juga. Terus bukan modal usahanya, belum bahannya itu harus berkualitas yang beda kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tuh menurut aku sangat penting juga ya, nail industry ini atau kecantikan ini tuh bukan sekedar kayak hanya ya salon biasa. Semoga kedepannya sih dari pemerintah lebih diperhatikan lagi ya untuk perempuan, dan mungkin lebih ditunjang lagi untuk dari segi UMKM, dari segi usaha-usaha kecil yang lainnya juga.